Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok aplikasi library akan memaparkan laporan tugas proyek kami. Mata kuliah pemrograman mobile. Di sini disusun oleh yang pertama Aziza Fatimah Zahra dengan NIM 20.0001806. Cinderella 20.00018156. Muhammad Amirul Kurniawan Putranto dengan NIM 20.01825. Sini saya akan menjelaskan nama anggota beserta job desk masing-masing anggota. Yang pertama, yaitu Aziza Fatimah Zahra dengan NIM 20.01806. Pekerjaan dalam kelompok, membuat coding Java dan membuat basis data. 2. Cinderella dengan NIM 20.01856. Pekerjaan dalam kelompok, membuat coding XML dan membuat laporan. 3. Muhammad Amirul Kurniawan Putranto dengan NIM 20.01825. Pekerjaan dalam kelompok, membuat coding Java dan menguji aplikasi. Kemudian akan dijelaskan oleh saudari Cinderella. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang perlunya aplikasi atau latar belakang dibuatnya aplikasi. Perkembangan zaman bergerak pesat seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi pada saat ini yang telah memberikan berbagai macam manfaat di bidang kehidupan, sehingga dengan teknologi yang tersedia, manusia bisa dengan mudah memperoleh berbagai kemudahan dalam memperoleh informasi secara luas. Dikutip dari Tribun News, mengenai tingkat literasi, Indonesia sendiri menduduki peringkat ke-62 dari 70 negara, atau berada pada 10 negara terbawah dengan tingkat literasi yang rendah. Sehingga sumber daya manusia yang ada di Indonesia memiliki daya saing yang rendah. Maka dari itu, aplikasi ini dibuat agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengakses buku bacaan yang disediakan, layaknya sebuah perpustakaan dimanapun dan kapanpun dengan batas akses yang tak terhingga, karena sistem yang akan dibuat adalah 24 jam. Kita sendiri tahu bahwasannya perpustakaan harus memiliki peran sebagai learning center, sehingga perpustakaan dapat diakses oleh semua kalangan tanpa batasan usia. Oleh karena itu, sebuah perpustakaan harus memiliki katalog buku yang banyak. Dengan kata lain, katalog tersebut dapat kita artikan sebagai daftar atau indeks untuk menuju buku lainnya. Akan tetapi, perpustakaan pada umumnya memiliki jam kerja yang mengakibatkan terbatasnya waktu untuk meminjam atau mengembalikan buku tersebut. Dengan demikian, aplikasi ini dibuat supaya setiap orang dapat dengan mudah mengakses berbagai macam jenis buku yang disediakan dan merasakan pengalaman yang berbeda dengan perpustakaan sesungguhnya. Selanjutnya, pendemoan aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Aziza. Baik, terima kasih kepada saudari Cinderella. Baik, apakah untuk share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan untuk kelas dari database itu sendiri. Jadi di sini kelompok kami menggunakan database SQLite. Kemudian untuk database name itu booklibrary.db. Kemudian di sini untuk tabel name-nya my library. Kemudian untuk isi dari tabel itu ada title atau judul buku, book author atau author dari penulis buku itu, dan ada book page atau jumlah halaman buku itu. Kemudian untuk tabel name-nya ada tabel user, kemudian di sini ada ID, username, dan password. Kemudian untuk database ini sudah pasti ada fitur CRUD atau create, read, update, dan delete. Di sini untuk yang on create, di sini ada query, table name, kemudian kolom ID, dan untuk kolom ID ini kita set sebagai primary key auto increment dengan tipe data integer, kemudian kolom title-nya itu bertipe text, author text, dan page-nya itu bertipe integer. Kemudian ini query untuk create. Jadi di sini ada table name, row ID dengan primary key, kemudian ada username dengan teks dan password dengan teks. Nah, kemudian untuk pertama-tama mengisikan dulu database-nya dengan table name itu my library dengan isian book title, book author, book page dengan
value atau isinya itu untuk pertama ini judul bukunya Laut Bercerita, kemudian autornya ada Leila Eskudori, kemudian untuk book page-nya itu 1001. Kemudian ini untuk on upgrade-nya dengan query drop tabel if exists, kemudian table name-nya. Lalu di sini ada buat untuk memperbaruinya, kita di sini memanggil memanggil query my library sebagai tabel name-nya, kemudian di sini tabel user untuk kita update data-datanya yang sudah diinputkan ke dalam table user. Kemudian untuk read-nya di sini query-nya ada select bintang from tabel name, kemudian pada SQL database-nya itu dipanggil untuk query read-nya dengan get readable database. Kemudian untuk delete di sini sama seperti tadi memanggilnya, tapi di sini memakai get writable database. Kemudian untuk query-nya delete from, kemudian tabel name-nya. Kemudian di sini ada check user untuk login. Kemudian di sini untuk ketika menginputkan buku, ketika gagal akan muncul toast failed, dan ketika sukses atau berhasil akan muncul toast add successfully. Kemudian untuk update, delete, dan sama saja seperti yang add ini. Kemudian di sini ada insert data untuk yang pertama-tama pasti memasukkan username password-nya. Kemudian setelah my database di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai kelas-kelasnya. Di sini kelompok kami membuat kelas mengenai about us. Jadi di sini kami membuat seperti ini. Jadi ketika aplikasi dijalankan dan ketika dilihat diklik button about us di sini akan menampilkan nama NIM dari kelompok kita. Di sini ada saya sendiri, ada saudari Cinderella dan Amirul. Setelah itu di sini saya akan menjelaskan kelas activity. Jadi di sini untuk menambah buku tadi, menginputkan data atau menambah buku, di sini memakai onCreate. Kemudian di sini dipanggil titel bukunya, author, dan halamannya. Seperti itu. Kemudian di sini pada onClick-nya disambungkan ke my database. Kemudian selanjutnya ada activity coba pindah. Oke, nah activity coba pindah ini activity kelas untuk melihat buku atau fitur read. Jadi di sini ada sudah pasti ada my database helper, kemudian di sini di dalamnya ada onCreate karena untuk melihat itu kita perlu sebelumnya itu di create terlebih dahulu atau diinputkan terlebih dahulu. Jadi di sini ada onCreate. Kemudian seperti biasa untuk fitur database untuk melihatnya, seperti yang udah tadi dijelasin di database, ada select from, table name-nya, dan di sini untuk query selanjutnya. Seperti itu ada ID, title, author, dan page. Selanjutnya di sini ada halaman ini, dashboard. Jadi setelah login kita diarahkan menuju dashboard. Jadi untuk dashboardnya itu tampilannya seperti ini. Jadi ini salam pembuka. Kemudian ini ada add, update, dan lihat. Kemudian untuk read dia dilakukan ketika kita melihat bukunya. Jadi setelah diinputkan, kemudian kita bisa lihat. Kemudian, nah di bagian menu lihat ini kita bisa menghapus gitu. Jadi kita di sini tidak membuat card view untuk delete karena bisa langsung di bagian lihat buku. Kemudian di sini di layoutnya ada about us yang tadi sudah sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian ini adalah untuk melihat maps-nya. Untuk dashboard sendiri di sini
kami membuat ini yang dashboard. Sebentar. Ini untuk dashboardnya. Jadi di sini ada button dari Maps, dari CarView itu sendiri. Kemudian untuk activity-nya tadi ini di sini kita membuat layout-nya itu dengan linear layout. Jadi seperti biasa, kemudian dimasukkan linear layout, kemudian text view dari add buku, update, lihat buku, dan sebagainya. Kemudian kita beralih ke kelas tadi add, kemudian bagian home. Jadi bagian home ini menghubungkan fitur crew tadi. Nah, di sini ada untuk lihat, untuk update, dan untuk menghapus atau read. Kemudian belum dijelaskan mengenai login. Jadi di sini login dan di sini login kita memasukkan username, password, kemudian di sini ada button loginnya, dan tidak lupa di sini dipanggil My Database Helper. Ini kalau loginnya sukses sesuai register akan menampilkan login successful, dan kalau salah failed. Kemudian setelah itu untuk di main activity-nya di sini memanggil splash screen. Jadi kita splash screen-nya selama 5 detik. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk maps activity di sini kita judul proyeknya kan mengenai e-library atau perpustakaan elektronik. Jadi di sini maps-nya kami sekelompok menyeting itu untuk lokasinya itu lokasi kampus UAD dari kampus 1 hingga kampus 6 seperti itu. Kemudian untuk menu register di sini seperti pada umumnya ada username, password, kemudian apabila lupa password, kemudian ada button untuk registernya, kemudian di sini ada my database-nya juga. Kemudian ini username, password, DB helper untuk memanggil database-nya. Seperti itu. Jika registernya berhasil, akan memunculkan register successful, dan jika salah, register failed. Untuk update activity-nya, kelasnya itu ada ini, my database-nya, kemudian ada button, kemudian ada sesuai yang diupdate-nya itu untuk book title, book author, dan number of page. Jadi di sini dipanggil, di on create, kemudian database-nya, kemudian di set juga di set on click listener-nya, book title, book author, dan number of page. Jadi nanti ketika data sudah berhasil terupdate itu akan memunculkan TOS data terupdate seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung demokan saja aplikasinya. Oke, sebentar. Nah, ini untuk splash screen-nya. Kelompok kami menyeting selama 5 detik. Kemudian kita register terlebih dahulu. Di sini saya akan buat yang simpel saja karena memakan waktu. Register, kemudian register successful, kemudian di sini loginnya. Oke, sebentar. Sebentar. Password-nya. Kemudian login. Nah, ketika selesai login, akan muncul halaman dashboard. Nah, di sini kita akan
lihat buku. Nah, di sini ada beberapa daftar buku-buku. Kemudian di sini langsung saja ke fitur CRUD-nya. Di sini pertama-tama saya akan karena sudah ada di bagian menu lihat buku, di sini saya akan mencoba untuk menghapus atau di sini kita akan menggunakan fitur delete pada CRUD. Di sini saya akan mencoba menghapus daftar buku NCERT People. Nah, data berhasil dihapus. Kemudian kita kembali lagi. Sebentar. Kembali lagi untuk melihat buku, apakah buku yang tadi sudah terhapus itu masih terlihat atau tidak. Nah, sudah tidak terlihat, berarti buku yang tadi sudah benar-benar terhapus. Kemudian setelah itu, setelah dihapus, kita kembali masukkan lagi bukunya. Tadi itu nama bukunya NCERT People. Di sini untuk autornya saya set anonim saja. Number of page-nya misalnya 1000. Kemudian add. Oke, ini saya rasa stop itu karena memang kami menyeting untuk list view-nya itu tidak terlalu banyak, jadi stop. Jadi ya, jadi force close, tapi bisa teratasi, tidak perlu login lagi, jadi dia balik lagi ke dashboard. Nah, sudah. Kemudian dicoba diupdate untuk yang NCERT People. Jadi tadi untuk fitur CRUD, untuk yang delete dan update itu sudah, jadi tinggal create dan read. Nah, ini untuk yang sekarang ini bagian read atau lihat, dan create-nya tadi sudah, update sekarang bagian update. Di sini saya akan mengupdate bukunya. Untuk buku Harry Potter ini, setahu saya tuh ada beberapa volume. Jadi untuk update itu, saya akan mengganti yang awalnya itu judulnya Harry Potter menjadi Harry Potter Vol 1 misalnya. Dan untuk author dan page-nya saya setting sama, kemudian update, data terupdate. Kemudian di sini sudah terupdate yang tadinya judul bukunya Harry Potter Vol 1, Harry Potter saja, kemudian setelah diupdate menjadi judul bukunya Harry Potter Vol 1, begitu diklik button update, di bagian read ini sudah terubah jadi Harry Potter Vol 1. Kemudian untuk fitur create, update, dan delete sudah. Oke, sebentar. Di sini, oke, sebentar. Nah, sepertinya, oke, satu kali lagi. Back, sebentar. Dia masih loading sepertinya. Nah, untuk fitur CRUD-nya sudah terjelaskan semua. Kemudian di sini saya akan menunjukkan maps, fitur maps. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk fitur maps ini kelompok kami menyeting lokasinya itu kampus 1 sampai kampus 6. Jadi kami itu berpikiran bahwa ini kan aplikasinya perpustakaan. Jadi dan di kampus UAD juga ada perpustakaan. Jadi itulah mengapa kami menyeting untuk maps-nya itu lokasi dari kampus 1 sampai kampus 6 UAD. Nah, ketika di Zoom, ini beberapa lokasi dari kampus UAD. Nah, ini ada kampus 6, kemudian ini kampus 1, seperti itu. Kemudian untuk fitur CRUD dan Maps-nya sudah, dan untuk selanjutnya itu kelompok kami berinovasi untuk membuat menu About Us. Jadi di sini ketika diklik About Us, akan muncul profil dari kelompok kita. Ada saya sendiri, Azza Fatimah Zahra dengan NIM 20.18006. Kemudian ada saudari saya, Cinderella dengan NIM 20.018.156. Dan terakhir ada saudara Muhammad Amirul Kurniawan Putranto. Mungkin sekian dari
pemaparan Android dari kelompok kami dengan judul aplikasi e-library. Mungkin saya kembalikan kembali kepada Saudara Amirul. Silakan. Oke, sekian presentasi tugas proyek pemrograman mobile dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.